Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi dengan saya di video metode penelitian untuk materi yang ke-6, tahapan penelitian dalam ragam penelitian. Kawan-kawan masih ingat 11 langkah penelitian? Ya, itu materi kita di langkah-langkah penelitian pada pertemuan yang keempat atau video yang keempat, ya. Di dalam video yang keempat itu, 11 langkah penelitian yang diuraikan masih bersifat umum. Artinya, 11 langkah tersebut belum dicocokkan dengan ragam penelitian yang dibahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang kelima atau video yang kelima tentang ragam pendekatan penelitian. Jadi perlu dicocokkan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terdapat jenis penelitian berdasarkan pendekatannya seperti penelitian historis, deskriptif, perkembangan, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan ragam pendekatan penelitian, yakni tahapan penelitian pada setiap pendekatan yang ada. Jadi setiap pendekatan yang kita kaji pada pertemuan yang kelima kemarin, kita akan lihat tahapan-tahapannya satu persatu. Ini adalah pendalaman materi dari pertemuan yang kemarin. Kita masuk tahapan-tahapan dalam ragam pendekatan penelitian. Pada video yang lalu, terdapat beberapa pendekatan penelitian yang memiliki kecocokan dengan disiplin ilmunya masing-masing. Ada pendekatan historis, ada pendekatan deskriptif, pengembangan, studi kasus, korelasi, kausal komparatif, eksperimental sungguhan, eksperimental semu, dan penelitian tindakan. Ya. Nah, silakan lihat kembali video di pertemuan kemarin untuk bisa memahami maksud dari dibuatnya video ini. Jadi setiap pendekatan yang ada ini kita akan buat tahapan-tahapannya satu persatu. Baik, kita mulai dari pendekatan historis. Tahapan penelitian dalam pendekatan historis, historical research. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, kalau kawan-kawan membuat penelitian historis atau pendekatan yang menggunakan pendekatan historis, yang pertama kali dilakukan adalah definisikan masalahnya. Apa masalahnya dulu? Ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh diri kita. Yang pertama, apakah pendekatan historis ini merupakan pendekatan terbaik bagi masalah yang sedang diteliti? Apa data penting yang diperlukan mungkin diperoleh? Apakah hasilnya nanti cukup memiliki nilai atau bermanfaat? Kemudian tahap yang kedua, rumuskan tujuan penelitiannya apa. Jika mungkin, rumuskan hipotesis yang akan memberi arah dan fokus penelitian. Tahap yang ketiga, kumpulkan datanya dengan selalu mengingat perbedaan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Berkenaan dengan data primer, data sekunder kita akan kaji di pertemuan selanjutnya, khusus tentang data. Kemudian tahap yang keempat, evaluasi data yang diperoleh dengan menggunakan kritik eksternal dan kritik internal. Dan tahap yang kelima, susun laporan penelitiannya. Ini adalah tahapan penelitian dengan pendekatan historis, ya. Ada 5 tahapan. Selanjutnya, tahapan penelitian deskriptif, descriptive research. Di sini tahapan-tahapannya meliputi yang pertama, definisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan dicapai. Apa yang ingin digambarkan, fakta, dan sifat-sifat apa saja yang perlu ditemukan. Kemudian tahapan yang kedua, rancang cara pendekatannya. Bagaimana kira-kira data akan dikumpulkan, bagaimana cara menentukan sampel untuk menjamin agar sampel representatif bagi populasi, alat atau teknik observasi apa yang tersedia atau perlu dibuat, apakah metode pengumpulan data itu perlu diuji cobakan lebih dulu, apakah cara pengumpulan data perlu dilatih lebih dahulu, ya, berlatih wawancara, mungkin berlatih observasi, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang ketiga, kumpulkan datanya. Tahap yang keempat, olah dan interpretasi datanya. Dan tahap yang kelima, susun laporan penelitiannya. Ini adalah tahap deskriptif, ya, penelitian deskriptif. Selanjutnya, tahapan penelitian pengembangan, developmental research, longitudinal research. Ini tahapan-tahapannya. Tahap pertama, definisikan masalahnya atau rumuskan tujuan-tujuannya. Kedua, lakukan penelaahan kepustakaan untuk menentukan garis dasar informasi yang ada dan untuk membandingkan metodologi-metodologi penelitian termasuk alat-alat yang telah ada dan teknik-teknik pengumpulan data yang telah dikembangkan. Perhatikan di sini,
Kita mengembangkan teknik pengumpulan data yang ada. Kita memperhatikan dengan seksama metode-metode yang ada sebelumnya, karena penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Kemudian tahapan yang ketiga, susun desain penelitian atau cara pendekatannya. Kemudian tahap yang keempat, kumpulkan datanya. Dan tahap yang kelima, evaluasi data yang sudah terkumpul. Kemudian tahap yang keenam, susun laporan mengenai hasil evaluasi tersebut. Ya. Kemudian tahapan penelitian kasus atau studi kasus ya, dan penelitian lapangan, case study and field research. Tahapan-tahapannya meliputi yang pertama, rumuskan tujuan yang ingin dicapai, rumusan masalah juga ya, sama. Apakah unit studinya, sifat-sifat penelitiannya apa, hubungannya bagaimana, dan proses-proses mana yang akan menuntun penelitian. Kemudian tahap yang kedua, rancang cara pendekatannya, bagaimana unit-unit itu akan dipilih, makna yang tersedia, dan metode pengumpulan data apa yang akan kita gunakan dalam penelitian studi kasus ini. Kemudian yang ketiga, kumpulkan datanya. Kemudian tahap yang keempat, organisasikan data dan informasi yang diperoleh menjadi rekonstruksi unit studi yang koheren dan terpadu secara baik. Yang kelima, susunlah laporannya dengan sekaligus mendiskusikan makna hasil penelitian tersebut. Ini penelitian lapangan dan studi kasus. Kemudian, tahapan penelitian korelasi, correlational research. Yang pertama, definisikan masalahnya apa. Kedua, lakukan penelaahan pustaka. Yang ketiga, rancang cara pendekatannya yang meliputi identifikasi variabel-variabelnya, tentukan subjek yang tepat-tepatnya, susun alat ukur yang cocok, dan pilih metode korelasional yang cocok untuk masalah yang sedang diteliti. Kemudian tahap yang keempat, itu kumpulkan datanya. Tahap yang kelima, analisis data yang telah terkumpul dan buat interpretasinya, serta uraikan kesamaan atau saling hubungan antara satu sama lain. Perhatikan ini, karena ini adalah penelitian korelasi, kita mencari kesamaan atau saling hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya dalam hukum, kutub hukum A dengan kutub hukum B, hukum barat, hukum adat, kesamaannya apa, ya, saling hubungannya apa. Ini bisa dikaji dengan pendekatan penelitian korelasi, seperti itu. Dan yang keenam, tahap yang keenam, tulis laporan penelitiannya. Ya harus ditulis ya, harus ditulis laporan penelitiannya. Kalau nggak ditulis ya nggak jadi laporan dia. Tentunya langkah terakhir selalu menulis laporan penelitian. Kemudian yang keenam, ada penelitian causal comparative research. Tahapan-tahapannya meliputi definisikan masalah, tahap pertama, tahap keduanya lakukan penelitian pustaka, tahap ketiga rumuskan hipotesisnya jika ada, kemudian tahap keempat rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis tersebut serta prosedur-prosedur yang akan kita gunakan dalam penelitian, tahap yang kelima rancang cara pendekatannya yang meliputi pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan dan sumber-sumber yang relevan, pilihlah teknik pengumpulan data yang akan digunakan, kemudian tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai dengan tujuan studi dan dapat menunjukkan pertentangannya atau perbandingannya. Perhatikan ini, karena ini adalah penelitian kausal komparatif, kita mengkomparatifkan, mencari pertentangan atau perbandingannya. Kalau korelasi tadi mencari persamaan atau kemiripan atau hubungannya, maka komparatif adalah mencari perbedaannya, pertentangannya atau perbandingan antara keduanya, seperti itu. Kemudian yang keenam, tulis laporan penelitiannya. Kemudian yang ketujuh, tahapan penelitian eksperimental sungguhan, true experimental research. Ini cukup panjang, penelitian eksperimen ya yang sering dilakukan di laboratorium. Berikut tahapan-tahapannya. Telaah kepustakaan yang relevan terhadap masalah, ini menjadi tahap pertama. Tahap keduanya, identifikasi dan definisikan masalahnya apa. Tahap ketiga, rumuskan hipotesis berdasarkan hasil telaah pustaka. Tahap yang keempat, definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel-variabel utamanya. Tahap yang kelima, susun rencana eksperimen yang meliputi identifikasi macam-macam variabel yang relevan, identifikasi variabel-variabel non-eksperimental yang mungkin mencemarkan eksperimen, dan tentukan pula cara mengontrol variabel. Kemudian tentukan desain eksperimennya. Selanjutnya, pilih subjek yang representatif bagi populasi tertentu. Tentukan siapa-siapa yang masuk kelompok kontrol dan siapa-siapa yang masuk kelompok eksperimen. Kemudian terapkan perlakuan. Kemudian selanjutnya, susun alat untuk mengukur hasil eksperimen dan validasikan alat tersebut. Kemudian rancang prosedur pengumpulan data. Dan jika mungkin lakukan pilot atau trial run test
untuk menyempurnakan alat pengukur atau desain eksperimennya. Rumuskan hipotesis nolnya. Kemudian langkah yang keenam, dalam eksperimen yang sungguhan, laksanakan eksperimennya. Yang ketujuh, langkah yang ketujuh, aturlah data kasar itu dalam cara yang mempermudah analisis selanjutnya. Tempatkan dalam desain yang memungkinkan perhitungan efek yang diperkirakan ada. Kemudian langkah atau tahap yang ke-8, terapkan tes signifikansi untuk menentukan taraf signifikansi hasilnya. Tahap ke-9, buatlah interpretasi mengenai hasil testing dan berikan diskusi seperlunya. Dan tahap yang ke-10, tulislah laporannya. Cukup panjang untuk eksperimen nyata. Ini cukup diketahui saja oleh kawan-kawan karena mata kuliah kita ini metode penelitian. Kita mempelajarinya secara umum. Seluruh metode penelitian kita coba kenalkan seperti itu. Kemudian yang ke-8, tahapan penelitian eksperimental semu, quasi experimental research. Langkah-langkah pokok dalam melaksanakan penelitian eksperimental semu itu sama dengan langkah-langkah dalam penelitian sungguhan, seperti yang 10 langkah tadi. Hanya saja, dalam penelitian eksperimental semu diperlukan pengakuan yang hati-hati dan teliti terhadap masing-masing keterbatasan validitas internal dan validitas eksternalnya. Begitu. Kemudian yang terakhir, 9, tahapan penelitian tindakan, action research. Tahapan-tahapannya meliputi mendefinisikan masalah atau tetapkan tujuannya. Ini adalah tahap yang pertama. Tahap yang kedua, lakukan penelaahan kepustakaan untuk mengetahui apakah orang lain telah menjumpai masalah yang sama atau telah mencapai tujuan yang berhubungan dengan yang akan dicapai dalam penelitian itu. Jika ada, bisa kita jadikan rujukan. Ya. Jika tidak, berarti kita menemukan cara baru untuk penelitian tindakan kita. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, rumuskan hipotesis atau strategi pendekatan dalam bahasa yang jelas dan spesifik. Tahap keempat, aturlah riset settingnya dan jelaskan prosedur lengkap dengan kondisi-kondisinya. Tahap yang kelima, temukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, dan sarana lainnya untuk mendapatkan umpan balik yang berguna. Tahap yang keenam, analisis data yang terkumpul, evaluasi hasilnya, dan tahap yang ketujuh, tulis laporannya. Ini biasanya penelitian tindakan kebanyakan dilakukan oleh kawan-kawan yang mengambil jurusan keguruan, ya, pendidikan dasar atau keguruan, ilmu keguruan. Ini biasanya mereka melakukan penelitian tindakan. Di bidang hukum, seperti yang saya singgung pada video yang lalu, kita bisa terapkan ini. Misalnya kita ingin melakukan penelitian di lapas tentang bagaimana cara mengkondisikan warga binaan begitu. Ini bisa menggunakan penelitian tindakan ini. Dengan alur yang seperti ini juga sama seperti itu ya. Ini 9 hal yang kita kaji hari ini. Baik, kita sudah sampai di akhir perkuliahan kita atau di akhir videonya. Kesimpulan perkuliahan ke-6 atau video yang ke-6 ini adalah yang pertama, ada 11 langkah dalam penelitian yang pernah disampaikan kemarin. Itu bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Artinya, ia harus dicocokkan dengan ragam penelitian yang pernah dibahas di pertemuan yang kelima kemarin. Kemudian disesuaikan pula pada langkah-langkah khusus yang ada di dalam video ini. Kesimpulan yang kedua, setiap pendekatan penelitian memiliki tipologi, tahapan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Kesimpulan yang ketiga, penggunaan pendekatan penelitian murni tergantung pada karakteristik penelitiannya, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, dan kebutuhan penelitian. Baik, ini adalah kesimpulan kita. Dan yang keempat, terakhir, kekeliruan menggunakan pendekatan dan tahap-tahap dalam pendekatan akan berakibat pada terhambatnya proses penelitian, bahkan kegagalan dalam meneliti. Jadi harus berhati-hati, harus teliti betul, melihat pendekatan yang kita pakai, melihat bentuk penelitian kita, karakteristiknya apa, dan melihat tahapan-tahapan dari pendekatan yang kita lakukan. Itu. Baik, itu saja kawan-kawan yang ingin saya sharingkan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya membuka kemungkinan untuk bertanya. Nanti silahkan kawan-kawan bertanya tentang hal-hal seputar penelitian secara umum ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.